yang baru saja hadir. Baik, insya Allah akan segera kita mulai acaranya. Berhubung waktu juga sudah mendekati jam 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita semua alhamdulillah masih diberikan banyak sekali kenikmatan, baik itu nikmat sehat, kemudian nikmat luang waktu, maupun nikmat kesempatan. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah sore hari ini sesuai dengan rencana kita bahwasanya insya Allah kita akan mengadakan kegiatan tahunan kita, yaitu halal bihalal. Dan tentunya alhamdulillah sore hari ini saya lihat hampir lebih, mungkin sekitar 70% ya warga bisa hadir, walaupun ada beberapa yang warga yang tidak hadir, baik itu karena berhalangan suatu acara dan lain sebagainya. Terlebih dulu sebelum kita memulai acara pada kesempatan sore hari ini, akan saya bacakan susunan acaranya. Untuk yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua tilawah Al-Quran, yang insya Allah akan dibacakan oleh Ananda Hafid dan Sari Tilawah Ananda Zaki. Kemudian yang ketiga adalah sambutan dari Ketua RT, yaitu Bapak Sugiono. Kemudian yang keempat adalah acara tausiah, yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdurrahim LC MA. Kemudian setelah itu adalah penutupan dengan salam-salaman, dan yang terakhir adalah ramah tamah dan makan bersama. Baik, penginjang pertama yaitu acara pembukaan. Marilah pada kesempatan sore hari ini kita buka acara halal bihalal silaturahmi akbar keluarga besar RT 02 RW 09 dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah ini menjadikan acara kita lebih diberkahi dan dilimpahkan rahmat oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah tilawah Al-Quran, yang insya Allah akan dibacakan oleh Ananda Hafid dengan seri tilawah Ananda Zaki. Kepada adik saya kami persilahkan. Itu buat streaming. Oh iya. Tuh, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa' wala nisa'um min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun. Wala talmizu
أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang yang zalim. Wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sungguhnya sebagai prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menjunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi memberikan keberkahan untuk acara kita pada sore hari ini. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua RT 02 yaitu Bapak Sugiono. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pas, kena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan, guru kami
Al-Ustadz Abdurrahim LCMA. Alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Yang kami hormati sesepuh tokoh masyarakat RT 02 Haji Munawir, ya, Bapak Rudi, Bapak Eka, Pak D hadir, Pak D belum hadir, ya. Dan juga pengurus RT 02 jajarannya, serta bapak-bapak, ibu-ibu, ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Adik-adikku semua, anak-anakku semua yang saya cintai, alhamdulillah di kesempatan sore yang teduh ini kita bisa dikumpulkan, dipertemukan oleh Allah dalam rangka halal bihalal, HBH, ya. Halal bihalal silaturahim pasca Idul Fitri kemarin. Masih nuansa bulan Syawal, kira-kira 1 pekan lagi kita akan habis bulan Syawal. Ayo yang belum Syawalan, siapa Acung? Ya, tinggal dikit lagi. Yang belum Syawalan kita closing minggu ini, ya kalau bisa 6 hari, ya. 6 hari di bulan Syawal itu sunnahnya, boleh bolong-bolong, boleh nyambung. Dan nanti mungkin Ustadz Abdul Hakim bisa dijelaskan sedikit nyinggung. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kenikmatan iman dan Islam dan juga nikmat kesehatan. Salawat dan salam semoga tercurah juga kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para umatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, adikku semua, warga RT 02 yang saya cintai, hari ini adalah program salah satu dari seksi kerohanian RT 02, Bapak Miftah dan Bapak Fitri, ya. Ada salam, ya, mumpung ingat ini, kadang lupa juga kalau sudah ngomong di depan. Salam dari Bapak Miftah, hari ini tidak bisa hadir, ya, karena beliau ada manasik haji. Insya Allah pekan depan kita semua diundang oleh Bapak Miftah di depan rumah kediamannya dalam rangka Walimatus Safar, ya, yang insya Allah akan diisi oleh Ustadz Hidayatullah dari Pulau Muruk, ya. Maka dari itu ini sekaligus undangan awalan, nanti insya Allah akan di-share lagi undangan fisik ataupun soft copy-nya, ya. Selanjutnya, alhamdulillah kita bisa bersama-sama berkumpul pasca Idul Fitri ini. Saya pribadi dan keluarga dan juga atas nama pengurus RT mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin bila ada kesalahan, ya, dari kami keluarga dan juga pengurus dalam melayani Bapak Ibu warga masyarakat RT 02. Masih banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya Bu, ya, maafkan Bu, ya, ya, tidak ada dusta di antara kita lagi gitu, ya, ya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya tidak panjang kalam, silakan Pak Ade, Pak Salim lewat pinggirin melipir bagian sini Bapak-bapak, ya, sesepuh, ya, mantan RT hormat kita. Info, ya, insya Allah info program sedikit kilasan, ya, dari beberapa program awal yang kita jalankan, ya, dari pasang lampu sampai dengan kita pernak-pernik bikin seperti papan kegiatan dan juga yang lain-lainnya, dan juga insya Allah mohon doanya dan dukungannya dari warga semua. Insya Allah, ya, semester kedua dari kepengurusan yang baru ini kita akan berusaha mencoba memperbaiki pos ronda, ya, pos ronda, pos keamanan kita mungkin dipandang kurang layak, ya, terutama bagian atapnya sudah kena angin waktu kemarin, ada angin kencang dan terlalu pendek. Kalau kita berdiri mentok kepalanya ke kipas angin, ya. Ini mungkin ada program kita dari RT 02 kepengurusan akan memperbaikinya di semester kedua tahun 2022 ini. Mohon dukungannya, ya.
Mungkin salah satu program unggulannya adalah itu, yang lainnya insya Allah semester ketiga ataupun keempat kita akan mencoba memasang CCTV. Ya. Itu saja dari kami, terutama untuk ya himbauan ya untuk anak-anak kita ya, anak-anak kita yang menginjak dewasa remaja, mohon ya bersama-sama orang tua kita memantau perkembangannya. Ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Ya, anak remaja kita harus dipantau, terutama anak perempuan. Ya, baru saja warga RT 05 ya, info saja meninggalkan rumah ya. Jadi ini perlu kita waspadai ya, perilaku anak kita terhadap media sosial. Ya, perlu kita pantau. Jadi adalah efek dari pengaruh media sosial sangat berbahaya kalau orang tua kita tidak memantaunya. Ya, ini adalah kemarin kejadian warga RT 05 yang anaknya pergi 2 hari, tapi alhamdulillah sudah ketemu. Ya, sudah ketemu posisinya dan orang tua sudah balik ke sini juga. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Insya Allah ini juga waktunya cukup pendek. Ustadz Abdurrahim ada acara lagi jam 5:15 harus meninggalkan tempat ini, dan pas habis itu kita bermusafahah, bersalam-salaman, setelah itu ramah tamah yang sudah disediakan oleh panitia. Terakhir saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada ibu-ibu yang sudah memasak dari jam berapa? Subuh ya, dari subuh bangunnya gitu. Apa dari kemarin ya. Terima kasih ya Bu Oom CS ya, yang sudah memasak dari pagi sampai dengan tadi jam 2 baru closing ya, dan juga Bapak-bapak semua yang sudah support perlengkapannya ya, mudah-mudahan amal baiknya terima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih juga donatur-donatur yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas terselenggaranya acara ini. Ya, mudah-mudahan amal baiknya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ketua RT kita. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita pahami ya, dan bisa kita mengerti, dan tentunya kita support ya segala sesuatu program-program yang beliau jalankan. Baik, tidak berpanjang kalam dari saya, selanjutnya adalah acara inti yaitu tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdurrahim LCMA. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol. Duduk aja satu. Duduk aja. Duduk lama. Oh, ini itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam diikat rapiah. Cakep gitu dong. Daun salam diikat rapiah. Lanjutkan makannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah on semua. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa haula'i humul mujtaba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, hassana bi khairi kitabin unzil wa akramana bi khairi nabiyyin ursil wa atamma alaina an-ni'mata bi khairi dinin syuri'. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatimul anbiya'i wal mursalin, balagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nassaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadi
wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ila halik. Amma ba'd. Hadirin jamaah warga RT 02 RW 08 ya. Oh 09. Kirain pindah RW gitu. Yang berbahagia dan tentunya sahibul hajat segenap pengurus RT Ustadz Sugiono. Kalau RT-nya modelnya kayak Pak Sugiono kayaknya nggak jadi hormat nih, lama jadi hormatnya ya. Saya udah 4 periode nggak diganti-ganti. Kelamaan ya kan. Ada yang mau 3 periode ada nggak boleh. Saya 4 periode nggak ada yang mau ganti malahan. Ini baru kan, baru dilantik ya. Yang sebelumnya berapa periode? 2 ya. Rata-rata saya sudah 4 periode nih, belum ada yang mau ganti. Mana warga saya dikit lagi. Kita bersyukur alhamdulillah. Jadi curhat. Kita bersyukur alhamdulillah oksigen di sehari-hari ini jauh lebih segar. Karena kita yakin nggak ada COVID yang berterbangan, ya kan? Terlihat nggak ada yang pakai masker kecuali sedikit. Ya. Yang pakai masker mungkin lagi pilek atau sedang maskernya itu bukan untuk kesehatan tapi untuk fashion. Boleh jadi ya kan. Tapi alhamdulillah ya kan. Alhamdulillah lagi pada pulang kampung kan kemarin. Ada yang nggak pulang kampung? Ada nasibnya ya jelek banget itu yang nggak pulang kampung kayak saya. Alhamdulillah kalau kemarin pada pulang kampung akhirnya kita nggak bisa mencatatkan rekor Kemuri untuk mengalahkan Bang Thoyib. Karena Bang Thoyib kan cuma 2 lebaran nggak pulang. Ya kan kalau tahun kemarin tahun ini lebaran nggak pulang, Bang Thoyib kalah kita catatkan Kemuri. Ya kan 3 tahun ya kan kita nggak pulang kampung. Nah pulang kampung kemarin habis banyak nggak bekalnya? Atau gratis? Ya, gratisan ya. Nanti saya bahas tuh pulang kampungnya ya. Nah alhamdulillah juga kita bisa bersilaturahmi. Ya, bersilaturahmi. Moga-moga nggak ada warga yang terganggu ya jalannya dipakai ya. Khawatir ada warga yang terganggu, kemudian nanti lapor ke Pak RW kan berabe Pak RT ya. Ya warganya sudah dikondisikan sedemikian rupa ya. Oh iya orang jalan-jalan kita sendiri ya kan. Ya, nanti khawatir di sana ada yang hajatan lagi, ada mobil mau lewat kita bongkar dulu, ya kan nggak ya? Alhamdulillah jalannya lebar keren. Yang saya bikin ngiler tuh ini mangga ini. Kok jadi pingin balik ke sini lagi gitu buat sambal ya, rujakan gitu. Alhamdulillah kita hanya perlu bersyukur agar nikmat ini terus ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan agar skenario pandemi berikutnya enggak jadi ya kan karena kemarin sekarang menurut desas-desusnya ya kan kalau teori konspirasi kan sudah dibuktikan ya kan katanya itu adalah upaya-upaya yang kesekian tapi ya ngerasain rasanya nggak enak lah ya kan dan COVID itu mendekatkan kita kepada dzikrul maut ya kan dzikrul mautnya tinggi banget tuh orang kalau kena COVID ya termasuk saya itu kena COVID setelah divaksin 2 kali lagi. Divaksin 2 kali 15 hari itu kena COVID saya. Waduh ini vaksinnya nggak keren nih saya. Anak saya vaksin cacar aja nggak kena cacar kok ya. Dulu saya nggak vaksin cacar malah nggak kena cacar. Ini vaksin malah kena. Ya itu takdir ya kan. Takdir alhamdulillah tapi cuman mual-mual aja dikit ya kan. Kalau makan itu 2 sendok minum air hangat, 2 sendok minum air hangat. Baru hari ketiga itu doyan makan pecel lele dan enak banget pecel lele hari ketiga itu luar biasa. Nah, moga-moga di sini juga nggak ada yang istilahnya kesehatan ini sangat mahal dan harus dipelihara. Ada banyak ibadah yang bisa terhalang karena faktor kesehatan. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Tema silaturahmi halal bihalal di spanduk di belakang saya itu adalah tentang kebersihan hati ya. Batin apa hati? Kebersihan batin ya. Sucikan hati
rajut silaturahmi. Kira-kira begitu, benar nggak sih? Kuatkan, ya kan. Sucikan hati, kuatkan silaturahmi. Pertama-tama begini teman-teman sekalian. Kemarin Idul Fitri itu, ya kan, ketika kita sampai di hari Idul Fitri itu salah satu asumsi yang beredar di masyarakat dan juga ada di benak kita itu kita kembali kepada kesucian. Betul guys? Halo. Ya kan, kita salah satu memaknai Idul Fitri itu kan kembali menjadi suci gitu kan. Padahal aslinya maknanya itu kembali boleh sarapan pagi. Serius, ya kan? Idul Fitri itu aslinya awal-awalnya maknanya sebelum dijabarkan, sebelum dimaknai yang lain, Idul Fitri itu artinya idun kembali. Al-fitru itu adalah sarapan pagi. Yang setelah sebulan kita kan nggak boleh sarapan pagi, adanya makan sahur. Nah, makanya salah satu sunnah sebelum pergi salat Id ngapain? Sarapan pagi, ya kan? Karena memang Idul Fitri itu awalnya secara etimologi lugatan itu idun kembali, fitrun itu adalah fatur, yaitu kembali sarapan pagi. Mana yang diperluas? Nah, baru diantaranya adalah kembali kepada kesucian, dan sebagian juga dimaknai sebagai mengalami kemenangan. Gak tahu menang dengan apa gitu kan. Tapi kalau sejarahnya itu gini, dulu di tahun kedua Hijriah, itu sekitar tahun 623 atau 24 udah lahir. Belum, di Indonesia itu Suwarna Dwipa, Jawa Dwipa yang lagi berjaya mulai lagi muncul muncul kerajaan-kerajaan sebelum Singosari, sebelum Sriwijaya. Ya kan, dulu kan namanya Suwarna Dwipa, Jawa Dwipa, karena banyak emas di negara kita itu. Nah, dulu di tahun kedua itu Idul Fitri itu dirayakan karena orang Islam pada waktu itu di tahun kedua itu habis pulang perang, namanya perang Badar Kubro, yang 300 orang kontra 1000. Perang, bukan voting. Kalau voting jelas kalah yang 300. Ya, tapi kalau berantem kan tergantung, ya kan? Karena aslinya orang Islam itu dulu, saking hebatnya orang Islam itu, saking fisiknya kuat itu, satu orang itu kontra 10. Satu orang kontra 10. Ada satu orang, ada preman 10, ya kan? Kang Mus, Kang Komar, Kang Bahar, ya kan? Siapa lagi? Murad, Pipit, Jamal, ya, Gobang, apal baik. Lawan salah satu dari kita keok. Aslinya awalnya begitu. Makanya 300 kontra 1000, menang yang 300. Ya kan? Itu terjadi tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan perang Badar Kubro. Begitu pulang, itu menjelang selesai puasa. Maka kemudian hari raya Idul Fitri itu sangat meriah. Karena benar-benar hari kemenangan. Tapi pada waktu itu menang perang Badar. Kalau kemarin menang hari kemenangan kita itu menang atas apa? The question is, gitu kan? Pertanyaannya itu kita menang atas apa? Kita menang lawan hawa nafsu kita atau kita menang ngalahin Ramadan? Ramadan keok kita menang, gitu kan? Kan itu beda-beda dan sangat individual banget. Tergantung masing-masing kita. Semakin banyak menu ibadah yang dicicipi di bulan Ramadan, itu kemungkinan besar menang terhadap hawa nafsunya. Ya kan? Menang terhadap hawa nafsunya. Tapi kalau menu ibadah di bulan Ramadan itu minimalis, patut dikhawatirkan kita memenangkan peperangan dengan Ramadan. Makanya senang begitu hari raya Idul Fitri. Yes, menang, boleh ngapain baik, ya kan? Para umi itu langsung bilang, halal bi gitu. Makanya disebut halal bi halal. Ya kan? Karena selama bulan Ramadan haram pagi-pagi kan. Nah, begitu udah Idul Fitri, uminya bilang bi halal gitu. Ya. Salah sendiri kalau pak halal nggak tahu saya kan. Ya kan? Ayah halal nggak jadi judul ya kan. Nah, makanya disebut halal bi halal itu karena bi halal gitu. Yang kemarin selama Ramadan
Biharam, nggak tahu apa yang halal. Pada ketawa nggak ngerti saya. Apakah sama dengan yang dalam lelucon dalam otak saya gitu kan? Sarapan ya kan, tadi Idul Fitri berarti ya kan. Ya, kembali sarapan pagi. Kalau yang halal, bihalal itu uminya bilang ke abinya bihalal gitu. Nggak tahu halalnya mana. Baik teman-teman sekalian. Nah, mensucikan hati itu enggak dengan air. Air itu, air, debu, api itu untuk mensucikan badan. Air untuk berwudu, untuk mandi, ya mensucikan badan. Debu untuk guling-guling, enggak untuk tayamum, ya kan. Satu lagi tadi apa? Api. Tapi enggak digunakan di dunia, tapi di akhirat untuk mensucikan. Cara mensucikan di akhirat enggak pakai api, enggak pakai debu, pakai api. Walaupun Imam Abu Hanifah orang nanti kalau nggak nemu air, nggak nemu debu, tayamum pakai api, syukurin juga gebrongot, ya kan? Nah, tapi aslinya api itu digunakan untuk mensucikan juga alat bersuci, tapi nanti di alam barzah, di alam akhirat digunakan untuk siapa? Yang pas pulang kampung masih bawa tembelek di hatinya, bawa kotoran di hatinya. Kalau di dunia mensucikannya gampang, senyum kepada teman mensucikan hati, ya kan? Teman laki-laki sama laki-laki, tapi jangan sama istri tetangga ya, senyum-senyumnya ya. Walaupun boleh tersenyum sama istri tetangga, ya nggak boleh tersenyum kepada istri tetangga boleh, karena sangat memalukan kalau terjadi apa sih istilahnya? Pelakor. Kan kalau melakorin biasanya kalau pelakor mah cewek ya. Kalau cowok apa namanya? Perempuan perebut, susah, nggak usah lah ya. Tapi kan ada kan suami yang lebur istri tetangga. Ada nggak? Tapi nggak tahu kenapa yang viral pelakor gitu. Padahal ada juga ya kan. Itu karena jumlah perempuan hari ini jauh lebih banyak dari jumlah laki-laki, makanya itu muncul istilah itu. Nah, kalau di dunia teman-teman sekalian, mensucikan hati itu hanya dengan ibadah. Dengan ibadah, dengan semua variannya. Makanya bagaimana mensucikan hati? Banyakin ibadah. Alhamdulillah nih, keren. Artinya ada seksi rohani. Yang seksi itu kan biasanya di mall ya kan. Ada bagian kerohanian. Alhamdulillah program kerjanya jalan, ya kan. Coba nanti dinaikkan itu program seksi kerohanian itu, ya kan. Warga yang nggak sholat berjamaah itu didata misalnya. Pendataan warga yang nggak sholat berjamaah untuk apa? Untuk ditindaklanjuti datanya. Kalau datanya jelek, ya kan kita berbaikan gitu kan, ya nggak sih? Pak RT sediain fingerprint apa kan gitu. Kerjasama dengan DKM Riyadus Salihin ya kan, ini fingerprint warga kami ya, RT 2 ya. Nah, gitu. Datang saja untuk apa? Untuk ngecek siapa sih warga RT 2 itu yang mau mensucikan hatinya di akhirat, yang nggak mau sekomplek lagi dengan teman-teman di sini gitu kan. Pengen bikin komplek lain di akhirat. Bu, kalau nggak sekomplek dengan ayah, seneng nggak di akhirat nanti? Halo. Ada yang nggak mau sekomplek sama ayah? Berarti ayah di kapling surga, ibu di kapling lainnya. Nggak tahu kapling lainnya, saya nggak tahu kalau di akhirat ya namanya. Biasanya sih namanya neraka. Iya, biasanya nama neraka. Kalau kita kan Ahlussunnah wal Jamaah kan. Kalau orang Mu'tazilah ada komplek ketiga. Surga, neraka, enggak surga, enggak neraka. Tapi itu orang Mu'tazilah. Kalau orang Ahlussunnah wal Jamaah enggak ada komplek ketiga. Itu penting, ya kan? Karena di dunia enggak mau mensucikan hatinya dengan ibadah, ya kita bantu kan, kasihan. Kalau di dunia sekomplek, masa enggak pengen lagi sekomplek di akhirat? Oh bosan Pak Ustadz, saya pengen sekompleknya dengan saya. Sama dengan caranya. Mau sekomplek dengan siapapun nanti, ya kan, di akhirat, itu hatinya harus bersih ketika pulang kampung, ya kan. Kemarin pulang kampung pakai persiapan nggak?
Halo guys. Bawa persiapan kan? Oh, macam-macam lah persiapannya. Pasti pertama adalah uang. Ya kan? Yang kedua kesehatan. Punya uang nggak sehat nggak jadi pulang. Contohnya saya. Ya kan? Saking banyaknya dosa kali ya saya, banyak kedobos begini kali ya. Ngomongin orang pinter gitu kan. Saya pernah kena batu omongan saya sendiri. Saya ngisi di sana itu Cisandiri atau apa itu yang sebelah situ ada musola Al Hidayah itu. Yang bundaran belok kanan ke arah Muhajirin. Oh, Cimandiri itu. Saya pernah pagi-pagi gaya banget saya, gagah. Bilang, "Hai jemaah musola Al Hidayah yang belum ke masjid ditungguin sama saya mau pengajian nih. Jangan sholat di rumah, sholat di masjid aja. Karena kalau sholat di rumah dosanya double. 1 kesiangan, 2 sholat di rumah. Kita itu sholat di rumah aja itu kalau sengaja dosa." Bapak-bapak ya. Wah, besoknya pulang dari situ wah kan gantian gua yang kesiangan. Kesiangannya nggak enak banget. Ya kan? Nggak enak banget. Kenapa? Bangunnya pas qomat. Ya kan? Saya kan harus pakai ganti seragam dulu kan. Masa pakai piyama kan ke masjid kan saru ya kan. Mau ke tempat Pak RT aja nggak berani pakai baju masih ada ilernya aja nggak berani kok ke tempat Pak RT kalau nggak sangat dadak gitu kan. Wah, dilalah itu. Kesiangan guys. Pas qomat wudu, pas sampai masjid, ya kan? Assalamualaikum jamaah keluar. Jamaahnya iseng banget, pakai nanya. Kesiangan gitu. Mending cuma kesiangan itu, pakai Pak Ustadz. Ya kan, enak banget ya. Itu gimana coba rasanya? Ya karena kenapa saya tetap berjalan? Itu tadi gara-gara bilang ke jamaah saya, walaupun kesiangan sholatnya tetap ke masjid. Karena dari rumah ke masjid walaupun kesiangan langkah kakinya itu ya, takut nih nggak viral nanti kalau lopot ya kan. Langkah kakinya itu tetap pahalanya sama. Ya, langkahnya tetap pahalanya sama. Emang kalau kesiangan jadi nggak dapat pahala itu jalan kakinya ke masjid? Ya tetap dapat pahala, tetap mensucikan hati. Makanya yang paling enak itu yang rumahnya jauh dari masjid. Ya. Kalau ngitung langkah. Kalau yang rumahnya dekat dari masjid, dapat sunnahnya bisa sholat sunnah di rumah. Ya kan? Tapi rata-rata rumah dekat masjid itu harganya murah. Berisik. Coba aja jual tuh. Lama lakunya. Ya kan? Lama lakunya. Kecuali orang-orang yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya tuh kepleset depan rumah saya, jatuhnya depan musola masalahnya. Nah, mensucikan hati itu paling enak dilaksanakan di dunia dengan ibadah. Tadi Pak RT pesen tuh sawal. Saya senang halal bihalal di tanggal sekian tuh senang. Ya kan? Kenapa? Udah pasti pada makan gitu. Ya kan? Dan kalau yang tahu hari ini bakal halal bihalal nggak jadi puasa. Besok aja puasanya. Ya enggak, Bu? Mau halal bihalal masa gua puasa, ya kan? Ya nasibnya kayak saya, ya kan? Disediain apa ini ya. Buat pajangan aja selama saya di sini ya kan? Iya kan masa saya mau sambil minum, ya kan? Ya enggak? Ya enggak sih guys. Ini kan biar dibilang sopan ya. Nah, terima kasih ya. Nanti kalau ceramahnya lama saya minum nih. Nah, kan saya udah timing masalahnya ya. Nah, sawal itu teman-teman sekalian memperpanjang kemungkinan faktor pensucian jiwa. Bayangin, barang siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan, enggak dibilang 30 hari ya, enggak dibilang 29 ya. Dibilangnya 1 bulan karena 1 bulan Ramadan itu bisa 28, bisa 29, bisa 30. Enggak mungkin 28, enggak mungkin 31. Makanya kemarin lebarannya bareng. Kan kasihan teman-teman Muhammadiyah kalau lebarannya hari Rabu. Masa dia memaksain puasa puasa 31 hari? Ya kan kita puasanya 29 hari. Ya. Kalau kita 30 hari kan kasihan teman-teman Muhammadiyah. Alhamdulillah Idul Fitrinya bareng walaupun puasanya enggak bareng. Ya kan? Ngerasa nggak sih puasanya nggak bareng? Ngerasa kan?
Nah, yang memang anjuran para ajengan itu ya ngikut masyarakat aja. Kalau di sini masyarakatnya puasanya duluan ya puasa duluan, nggak apa-apa. Tapi lebaran alhamdulillah bareng-bareng. Nah, barang siapa yang puasa 1 bulan di bulan Ramadan, kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal atau puasa sudah Syawal, maka dia seakan-akan berpuasa, pahalanya itu seperti puasa 1 tahun. Bayangin coba. Dan bisa 1 tahun 30 hari kalau puasa Syawalnya barengan dengan puasa Ayyamul Bid. Ya kan? Pekan yang lalu itu Jumat, Sabtu, Ahad Ayyamul Bid. Ya kan? Enak enggak? Boleh double loh niatnya. Ya kan? Asal sunnah sama sunnah. Kalau yang masih diperselisihkan wajib sama sunnah. Bisa enggak double niat? Ya bisa aja, soal mana yang diterima oleh Allah. Ulama berbeda pendapat. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan diterima yang wajibnya saja. Kalau dicampurkan dengan yang wajib. Nah, seluruh peribadatan kita itu intinya adalah mensucikan hati. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, mumpung kita masih di dunia, mumpung masih di Geraha Asri, mumpung masih di RT 2, ya kan? Enggak pindah pemakaman terdekatnya di mana? Di Al Azhar itu, Al Azhar Memorial Garden. Hah? Oh, yang sana itu ya? Jatirja. San Diego. Aduh. Itu kuburan kagak ada yang nakut-nakutin ya. Padahal biasa kita main kuburan tuh takut. Sekarang orang pergi kuburan tuh selfie. Lah kemarin hari pertama lebaran kan yang ramai kuburan. Ya kan? Heran saya. Silaturahmi ke kuburan bisa lama-lama. Gini ya silaturahmi ke warga cuman say hello, maaf ya. Kue di sini kagak laku. Nastar ada yang megang nastar. Beli nastar 3 mangkok 3 toples dimakan sendiri kan? Ada enggak yang dimakan tetangga? Ya, di kuburan lebih lama loh daripada silaturahmi ke tetangga. Ya kan? Karena ke kuburannya silaturahminya jarang-jarang kan. Nah, itu tempat yang ramai. Paling enak teman-teman sekalian, mumpung masih sekomplek dan kompleknya masih di sini, saling tolong menolong yuk. Saling tolong menolong yuk dalam beribadah, dalam upaya mensucikan hati. Biar lagi-lagi nanti sekomplek di akhirat. Nabi Muhammad SAW menyampaikan begini, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir ke dunia ini lahir dalam keadaan apa? Ngertinya alal fitrah. Ya, suci. Oke. Yang kedua, ya benar, biasanya diartikan suci. Maksudnya suci bagaimana? Kita dalam akidah kita, dalam ilmu tauhid kita, setiap anak yang lahir itu nggak bawa dosa. Kalau tauhidnya yang di sebelah kan lahir bawa dosa, makanya perlu ditebus. Ya kan? Yang nebus juga meninggal ya kan? Disalib sama orang Romawi ya kan? Kan gitu ceritanya kalau tauhidnya orang Nasrani kan? Kalau tauhidnya orang kalau ada yang Nasrani mohon izin ini ya. Kalau tauhidnya orang Islam itu lahir nggak bawa dosa. Dosanya kapan? Begitu akil balik. Siapa yang membuat dia berdosa? Fa abawaihi, bapaknya, abi uminya, bunda papanya, baik biologis ataupun ideologis. Ayah biologisnya, ayah ibu biologisnya ataupun ayah lingkungan. Ya kan? Makanya kalau ngelihat alhamdulillah nih, kalau di kampung saya nih, mangga ini kalau udah begini nggak bakal utuh. Ini RT 2 keren, utuh. Ingat nggak ayo? Ingat nggak dulu ayo? Ngelempar batu dapat mangga. Ya kan? Kalau di sini kan nggak perlu dilempar. Orang di gini nyampe. Kalau nggak nyampe tinggal ngambil galah ya kan. Dan tolong dihalalkan ya kalau dari pinggir-pinggir jalan begini. Kalau nggak mau diambil sama orang yang lewat, itu pentiungkan ke sana. Pentiungkan deh. Ini kan jalan milik umum nih. Ya kan? Milik umum kan jalan ini kan? Ya. Jadi kalau yang pinggir jalan ini halal nih harusnya. Udah halalin aja daripada bikin dosa tetangga. Ya kan? Kan kasihan gara-gara beginian nyucinya di akhirat.
Ya kan? Nanti suruh nikahin anak perempuannya yang buta, tuli, bisu, lumpuh dengan mangga ini. Ya. Gak bakal ada yang mau di sini mah. Kalau dulu ada zaman tabiin ya kan, nikahin wanita gara-gara segigit apel, ya kan? Segigit apel tuh nemunya di sungai lagi. Ya. Suruh nikahin, dihalalkan dengan syarat menikahi anaknya yang buta, tuli, bisu, lumpuh. Wah, kalau orangnya peduli amat ya kan. Ya. Itu kalau orang dulu. Makanya udah halalin aja nih taman yang di pinggir-pinggir jalan. Biar bisa sekomplek di surga daripada menyebabkan tetangga beda komplek di akhirat. Nah, halal bihalal itu adalah upaya kita menyempurnakan, membersihkan hati tadi. Karena ayah ibunya fa abawaihi yuhawidanihi, yang meyahudikan. Orang di dunia ini lahir dalam keadaan suci. Suci artinya mengakui Allah sebagai Tuhannya, sebagai penciptanya, sebagai pemberi rezekinya. Orang Yahudi bilang apa? Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi berstatement, berkeyakinan Uzair itu anak biologisnya Allah. Itu orang Yahudi. Wa qalatin Nasara, dan berkata orang-orang Nasrani atas apa yang diyakininya, Al-Masih ibnullah. Al-Masih adalah putra biologis Allah. Orang Majusi bilang apa? Ayyumajisanihi, atau dimajusikan. Ya. Orang Majusi menyembahnya api, malah berbahaya lagi itu. Ya. Insya Allah kita nggak ada yang menyembah api, nggak ada yang menyembah berhala. Tapi boleh jadi perilaku kita seperti yang digambarkan oleh Rasulullah. Kapan itu? Tatkala smartphone-mu, ya kan, lebih kamu gandrungi, tidak kamu segera tinggalkan ketika azan berkumandang. Ketika smartphone-mu membuat kamu terlambat menunaikan peribadatan kepada Allah. Ketika smartphone-mu berpotensi ada konten pornografi, ya kan? Ketika apalagi, waduh macam-macam ya kan? Ketika istri sampean yang baru satu, ya kan, membuat sampean itu telat sholat subuh, ya kan, telat sholat berjamaah, ya kan? Saat itu kita sedang menyembah istri kita. Tatkala ponsel ini, smartphone ini membuat kita telat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, saat itu kita sedang mensekutukan Allah dengan smartphone. Dan demikian seterusnya. Kalau rapat-rapat di kantormu, ya kan, rapat-rapat di RT, ya kan, menyebabkan kita telat melaksanakan sholat asar, melaksanakan sholat maghrib. Rapat itu sedang menjadi berhala yang membuat kita tidak mensegerakan melakukan kewajiban kita kepada Allah. Caranya gimana? Itu dosa. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyampaikan dalam tafsir beliau mengutip hadis riwayat Imam Muslim ketika menjelaskan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun. Beliau mengatakan iza aznaba rajulun au kamakal, kalau seseorang itu melakukan dosa, kanat nuqtatun sauda fi qalbih, maka akan muncul noda hitam di hatinya. Kalau anak sekarang tompel, ada tompel di hatinya, noda hitam. Satu perbuatan dosa, satu noda hitam. Nambah dosanya, nambah noda hitamnya. Makin besar dosanya, makin besar tompel di hatinya. Bintik hitam itu makin besar. Gimana cara membersihkannya? Dengan beribadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin.
Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk yang terlanjur kamu lakukan itu dengan perbuatan baik. Perbuatan baik akan menghapus dosa dari perbuatan buruk. Dalam surat Hud Allah menyampaikan, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan dampak-dampak bekas dari perbuatan buruk, perbuatan jahat. Nah, ibadah-ibadah itu mensucikan hati kalau terkait urusan kita dengan Allah, dengan ibadah. Tapi kalau dengan mangga tetangga, dengan apa lagi, cabai, ada cabai kayaknya tadi, dengan cabai milik tetangga, daun pepaya milik tetangga, sampah yang kita titipkan di kotak sampah tetangga tanpa izinnya, walaupun sampah kita yang nyapu di halamannya dia, itu tidak bisa hilang dengan puasa, nggak bisa hilang dengan salat, nggak bisa hilang dengan sedekah. Bisa hilangnya dengan minta maaf. Ya kan? Minta maafnya ya bisa didetailkan, bisa enggak. Kalau didetailkan bisa berabe. Ya kan? Jadi kalau minta maaf sama suami enggak usah didetailin. Minta maaf sama istri enggak usah didetailin. Habis minta maaf pada berantem. Udah ada kontennya. Ya kan? Udah ada di TikTok. Ya kan, suami istri berantem setelah minta maaf. Istrinya dulu minta maaf ya ayah ya, dompet yang kemarin tiba-tiba kosong itu aku. Ya. Minta maaf ayah ya, ATM-nya hilang sekian banyak itu aku. Didetailin. Suaminya gantian. Ayah juga minta maaf, Neng. Itu yang SMS kemarin, yang saya bilang dari bibi fulan, itu berantem habis itu. Berantem habis itu, ya kan? Pergi pengadilan agama. Ya. Ya kan? Udah kalau minta maaf general saja. Ya kan? Kalau didetailin, satu lama, dua belum tentu dimaafin malahan. Ya kan? Kadang-kadang nggak tahu peristiwa itu membuat kita utuh keluarganya daripada dikasih tahu. Sama juga ini, ada yang gadis-gadis nggak di sini? Ada, mana coba yang gadis sana? Dulu. Ini gadis semua 10 tahun yang lalu. Ya kan? Ya kan? Ada yang nanya nih ke saya, Pak Ustadz, konsultasi nih. Tapi saya nggak boleh sebut nama ya. Saya sebut aja namanya Bunga. Ya kan? Ya, Mawar ya kayak. Mawardi dong ntar. Pipit deh Pipit. Ya. Fiman Sapitra. Ya kan? Konsultasi ke saya. Perkenalkan, enggak perkenalkan. Ustadz boleh konsultasi enggak? Mau konsultasi apa? Masalah pribadi. Boleh dengan syarat tidak menyebutkan nama dan tempat tinggal. Bahaya, ya kan? Apalagi ngasih tahu alamatnya. Aduh, jangan coba-coba dah. Ya kan? Oke, ternyata masalah yang sangat-sangat krusial. Dia pernah hilaf. Ya, si Mawar nih mau nikah, galau, ngasih tahu nggak ke calon suaminya kalau dia pernah hilaf. Hilafnya tuh bekas, nggak hilang bekasnya, ngerti ya? Itu hilaf apa kepleset? Saya bilang nggak usah dikasih tahu, nggak usah dikasih tahu, biarkan Allah yang udah Allah sembunyiin, udah biarin aja, nggak usah nanti kalau dia tahu dari orang lain. Udah nanti aja nanyanya kalau pas dia tahu dari orang lain. Nah, gitu saya. Karena apa yang sudah ditutup sama Allah nggak boleh kita buka. Karena Allah boleh jadi sudah ngampunin. Nah, kalau kesalahan-kesalahan dengan tetangga itu mesti minta maaf. Ini pinternya Pak RT. Biar nggak datang ke rumah-rumah, kan? Kumpulin warganya, ya kan? Kan repot ya kan kalau warga datang ke rumah Pak RT harus nyediain kongguan, ya kan? Ya kan? Dan ya, kita tuh sekarang nggak mau kongguan asli. Ya, saya maunya kongguan palsu, ya kan? Yang isinya rengginang, apa kayak gitu kan? Kan repot kan? Makanya ini halal bihalal ini
Satu inovasi keren. Karena apa? Memberikan kesempatan untuk menyempurnakan kesucian hati antara kita, antara dosa kita dengan teman-teman kita, dengan klausul maaf memaafkan. Ya kan? Walaupun mungkin sudah maaf-maafan kan di grup WA, Japri, ketemu pas pertama kali pulang kampung, datang dari kampung, ya kan? Namun itu mungkin belum komprehensif, belum menyeluruh. Belum semua kakak, belum semua kepala. Makanya ini adalah salah satu kebaikan dan halal bihalal itu hanya ada di Indonesia. Saya pernah lebaran di Arab, nggak ada halal bihalal, nggak ada takbir keliling, nggak ada gorengan harganya mahal. Alhamdulillah kan ibu-ibu kemarin buka puasanya masih pakai bakwan goreng kan, bukan bukan rebus, kukus. Kalau bakwan direbus ya hancur, ya kalau dikukus masih mungkin kan, enggak kan, masih digoreng kan. Alhamdulillah. Jangan main-main sama netizen Indonesia, sarkias, ya kan. Wah, netizen Indonesia itu kreatif, luar biasa, ya kan? Yang bikin konten tuh nemu ide jadinya. Aduh. Yang begal kemarin kan jadi alhamdulillah tuh atas ide kreatif netizen Indonesia yang bunuh begal itu nggak jadi penjara, cuman wajib lapor aja. Ya kan? Nah, teman-teman sekalian, halal bihalal ini adalah upaya menyempurnakan kesucian hati di antara kita. Maka silaturahmi, ya kan? Menyambung persaudaraan karena kita itu aslinya dari bibit yang sama, ya kan? Nggak tahu dari Kobil atau yang bukan Kobil gitu kan. Kalau dari Habil kan nggak mungkin, Habilnya meninggal, ya kan? Nggak mungkin ini anak keturunan Habil, tapi mungkin ada di antara kita keturunannya Kobil, pembunuh pertama, ya kan? Pembunuh, pelakor, ya. Iya, perkawinan sedarah. Karena seharusnya nikah dengan saudara kembarnya Habil, ya kan? Itu keren banget tuh dosanya, ya kan? Moga-moga kita bukan keturunannya, udah tenggelam semua di zaman Nabi Nuh insyaallah. Ya kan? Tinggal yang soleh-soleh aja, ya. Nah, aslinya karena kita itu dulu satu rahim, yaitu rahimnya nenek atau apa bilangnya? Nyai Hawa, ya kan? Maka perlu disambung, ya kan? Apalagi ketemu di Ukraina dengan orang Indonesia, waduh, udah merasa sekampung gitu, ya kan? Kalau di Ukraina kelamaan nih, bom banyak, ya kan? Ketemu orang Indonesia itu, oh senang banget, ya kan? Kelamaan di luar negeri aja ketemu orang Indonesia senang, ya kan? Dan jangan sia-siakan nikmat menjadi warga negara Kesatuan Republik Indonesia, karena di Indonesia ini, ya kan? Walaupun pendidikan belum gratis, kesehatan belum gratis, masih sangat memudahkan kita sebagai umat Islam untuk melakukan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sambung silaturahmi, sampaikan permintaan maaf agar persaudaraan kita di dunia ini berlanjut menjadi persaudaraan nanti di akhirat. Agar sekomplek bisa halal bihalal lagi di taman di antara taman surga. Kan gak lucu kalau halal bihalal di neraka jahanam, di neraka sakor gitu kan. Makannya zakum, minumnya nanah mendidih. Yang kepala seperti kepala setan. Tahu kepala setan gak? Ya gak tahu kan, saking kita gak pingin kan. Nah, makanya teman-teman sekalian, ayo kuatkan peribadatan kita kepada Allah agar hati kita menjadi suci, ya kan? Jaga persaudaraan ini agar bisa saling tolong menolong di dalam kebaikan, sehingga pertemuan-pertemuan kita di dunia menjadi penyebab untuk bisa bertemu kita di akhirat. Sekalian doa enggak? Tak tawarin karena kan belum dibisikin, daripada saya turun naik lagi. Nah, kan tadi saya udah ngeliat HP, udah gini ting ting HP saya gitu. Udah jam 5 nih berarti, ya kan. Nah, baik teman-teman sekalian,
Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa para ibu nih yang paling penting, ya kan? Jangan pernah kesel sama anaknya. Sebadung apapun anak kita, walaupun sulit pasti ya, karena begitu kita kesel, begitu kita kecewa, maka anak kita jadi ngeblangsak. Ya kan? Kenapa? Ridullah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Nah makanya ayo kita maafinlah anak kita, sebut namanya. Saya sudah maafkan fulan anak saya. Aku ikhlas ya Allah, seikhlas-ikhlasnya. Ya kan? Perlu diungkapkan kepada Allah. Ya kan? Anak mana sih yang enggak pernah bikin kesel orang tua? Wong kita juga sering bikin kesel orang tua kita. Ya kan? Moga-moga orang tua kita juga enggak dongkol sama kita. Ya kan? Nah, karena apa? Ini kata kalau ayah soleh itu belum tentu anaknya soleh. Ayah baik belum tentu bisa jadiin anaknya baik. Tapi kalau ibu jelek udah pasti bikin anaknya jelek. Kalau ibunya baik maka insya Allah pasti anaknya baik. Ya kan? Karena apa? Karena ibu adalah kepanjangan, ya kan, daripada kebaikan-kebaikan Allah. Jangan sampai telapak surganya pindah ke telapak kaki tetangga, ya kan? Jangan sampai anak kita merindukan surga lain, ya kan? Karena kedongkolan kita dan lain sebagainya. Imam Masjidil Haram Abdurrahman Sudais itu jadi imam Masjidil Haram karena dikutuk sama ibunya. Dikutuk, ya kan? Ibunya kesel. Kalau orang Indonesia kan ibunya kesal jadi patung kan, malin kundang, ya kan? Ibunya kesal jadi tangkupan perahu, Dewi Sumbing, ya kan? Orang Arab ibunya kesal jadi imam Masjidil Haram. Diceritakan langsung oleh beliau. Mungkin kalau sekarang tuh lagi mau bikin konten lah gitu. Ibunya diprank. Ya. Ibunya diprank. Tempat orang kan ibu-ibu kan udah hafal nih apa namanya, toples ini gula, toples ini garam. Ditukar tuh wadahnya. Ya kan lagi bikin teh isinya garam. Wah, kerjaannya Abdurrahman. Dia ingat, wah udah kesel banget, ya kan. Ingat, ya kan, kata syekhnya. Doa kamu di waktu kamu paling kesel kepada anak itu adalah langsung cespleng, langsung saya kutuk kamu jadi imam Masjidil Haram. Benar jadi imam Masjidil Haram, ya kan? Kutuk itu kan doa, ya kan? Ayo kita doakan anak-anak kita biar nggak ada lagi yang pergi ke tempat temannya tanpa bilang-bilang, ya kan? Nah, kalian itu masih numpang di rumah orang tua, nggak usah banyak gaya, ya. Nah, iya, orang numpang kok, iya. Ya, kalian nih masih kecil-kecil nih yang belum punya rumah nih, belum punya rumah sendiri. Belum kan? Nyari duit sendiri. Belum kan? Makan nyuci sendiri enggak piringnya? Kalah dah pelayan hotel bintang 5, ya kan? Enggak bayar lagi, ya kan? Ya kan? Hai guys, anak-anak, ya kan? Kita itu numpang, kalian itu numpang di rumah orang tua kalian. Tahu diri ya. Nah, walaupun ibu kalian tuh enggak tega mau bilang kamu tuh numpang, saya suruh bilang. Pada jabrin saya tadi mereka. Ya kan? Ya memang hakikatnya kita itu numpang guys di rumah orang tua kita. Jadi tahu diri. Bangun pagi cepet. Habis makan dicuci. Baju kotor cuci sendiri dong, baju kamu yang make. Tambah tidur habis sempat ditidurin. Masa emak yang bersihin? Kan yang tidur kamu, ngapain emak kamu yang bersihin? Ya kan? Enggak berani kan bilang gitu kan? Ya kan? Pasti kalimatnya lain, ya kan? Tapi benar. Selama kamu masih sama hidup sama orang tua kamu itu masih numpang. Kita kan juga dulu begitu. Makanya ketika kita merantau, pasti orang tua kita merasa karena udah lama ditumpangin, pasti merasa kehilangan. Di satu sisi orang tua saya nasihatin ayah dan ibu kalian juga harus saya nasihatin karena kita anak-anak itu numpang ke orang tua. Dan selamanya anak akan bersikap seperti anak walaupun sudah punya anak. Ya kan? Anak akan bersikap seperti anak walaupun sudah punya anak.
pulang kampung ngasih THR ke nenek 3 juta, nginep 7 hari. Kalau nginep di hotel tekori begitu, ya kan? Nah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga anak-anak kita menjadi anak saleh. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir li abaina, Allahumma ighfir li ummahatina, Allahumma ighfir li ajdadina, Allahumma ighfir li jaddatina, Allahumma ighfir li talamidina wa asatidina ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka murafaqata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Allahumma arzuqna wa ahlana ziyarata masjidil harami hajjan wa umrata. Allahumma ij'alna qawiyyadz dzakirati wal himmati sari'al fahmi wal hifdi hafidhan li kitabika wa sunnati rasulika amilan bihima. Allahumma ij'al ijtima'ana hada ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nushhidu bi annana radin bi abna'ina wa banatina tamamar ridha kamalar ridha muntahar ridha. Allahumma bi ridhaina anhum fa anzil ridwanaka alaihim ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, kami persaksikanlah sesungguhnya kami para orang tua telah ridho seridho-ridhonya kepada putra-putra kami, kepada putri-putri kami dengan keredoan yang seluas-luasnya. Ya Allah, dengan keredoan kami ini turunkanlah keredoan-Mu kepada mereka. Jadikanlah anak-anak kami dengan keredoan kami ini yang menjadi keredoan-Mu kepada mereka, menjadikan mereka takut kepadamu, bermanfaat untuk agamamu, berbakti kepada orang tuanya, dan menjadikan negara ini sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hada, mohon izin Pak RT dan seluruh pengurus, saya langsung SMPIT, ya kan? Sampai langsung pulang kembali. Saya datang belakangan, pulang duluan. Jangan sampai saya melakukan kesalahan 2 kali, datang belakangan, pulang belakangan. Itu kesalahan 2 kali. Mohon izin Pak RT ya. Saya mohon izin semuanya. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.